selamat pagi buat semua anak didik kami. Gua harapkan kamu tetap dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi matematika, yaitu tentang penjumlahan dan pengulangan pecahan. Yang pertama, kita akan membahas tentang materi penjumlahan pecahan. Nah, bagaimana caranya? Perhatikan yang di papan tulis. Di sini ada ibu buat 1/2 ditambah 3/4. Nah, pertama sekali ibu ambil cara yang paling mudah, yaitu menggunakan KPK sebagai penyebut. KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Misalnya, kita ambil KPK kelipatan si 2 dengan kelipatan 4. Misalnya kita ambil 2, kelipatannya itu kita ambil dari hasil perkaliannya. Misalnya 1 kali 2 hasilnya 2, 2 kali 2 hasilnya 4, 3 kali 2 6, dan seterusnya. Nah, sekarang kita ambil kelipatan si 4. 4 sama dengan 1 kali 4 hasilnya 4, 2 kali 4 hasilnya 8, 3 kali 4 hasilnya 12. Nah, kita cari kelipatannya yang paling kecil. Ada di kelipatan 2 dan ada di kelipatan 4. Berarti yang paling kecil yaitu ada 4. Berarti penyebut yang kita gunakan di penjumlahan nomor 1 itu menggunakan nomor 4. Berarti per 4, kalau dia kata tambah, kita buat tanda tambah. Per 4 sama dengan tetap per 4. Nah, kalau misalnya penyebutnya sudah kita temukan, maka ini pasangannya yang ini. 4 kemari dia itu dibagi. 4 bagi 2 hasilnya adalah 2. Hasil 2 itu dikalikan ke pembilang. Berarti 4 bagi 2 sama dengan 2 kali 1. Inilah hasilnya. 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, ini sekarang 4 ini. 4 bagi 4, karena dia dibagi. 4 bagi 4 hasilnya adalah 1. 1 kali 3. Berarti 3. Kalau misalnya penyebutnya sudah sama, tinggal jumlahkan pembilang atau yang di atas. 2 tambah 3 sama dengan 5. 5/4. Nah, itu dia masih dalam bentuk pecahan. Nah, kalau misalnya masih lebih besar pembilang daripada penyebutnya, ini bisa kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Caranya udah pernah ibu ajari. Langsung buat 4. 4 kali berapakah dia mendekati 5? Tidak boleh lebih dari 5. Misalnya 1 kali 4, 4, 2 kali 4 sama dengan 8. Berarti kalau 2 kali 4 itu sama dengan 8, berarti sudah lebih dari 5. Berarti 4 kali berapa mendekati 5, yaitu 4 kali 1. 1 kita buat di sini. 4 kali 1 sama dengan 4. Berapa lagi lah dia agar 5? Berarti 1. Tadi 4 kali 1, 4 tambah 1 sama dengan 5. Itulah dia kalau misalnya lebih besar pembilang daripada penyebut. Nah, yang kedua, kita ambil misalnya dalam bentuk pengurangan. Kalau dia pengurangan, kita ambil misalnya, ini ibu hapus. Yang kedua, 1/2 dikurang 1/4. 1/2 dengan 1/4 tadi karena dia sudah menggunakan kelipatan 2 dengan 4, itu tadi KPK-nya adalah 4. Sama perhitungannya seperti tadi. Kelipatan 2 itu 2 kali 1 2, 2 kali 2 4. Nah, ini 4 kali 1 4, 4 kali 2 sama dengan 8. Sama pencariannya dengan yang ini tadi, karena sudah sama penyebut. Nah, kita buat berarti ini adalah penyebutnya sama dengan 4 dikurang 4 sama dengan
4 bagi 2 sama dengan 2. 2 kali 1, 2. 4 bagi 4 sama dengan 1. 1 kali 1 sama dengan 1. Nah, kalau misalnya penyebutnya sudah sama semua, tinggal yang di atas yang kita operasikan. Kalau dia dikurang, kalau dia ditambah. 2 dikurang 1. Nah, ini posisinya lebih kecil yang pembilang atau lebih kecil yang di atas daripada yang di bawah. Sampai segini aja, beda dengan ini. Karena lebih besar tadi pembilang daripada penyebutnya. Itu tadi untuk pengerjaan penjumlahan dan pengurangan. Nah, kalau misalnya ada yang masih sulit untuk kamu cerna atau misalnya kamu pahami, kamu bisa tanya sama ibu secara pribadi. Yang paling penting sekarang, pertama sekali kamu harus menyamakan penyebutnya. Menyamakan penyebut kalau dia berbeda. Seperti ini 2 dengan 4, harus kamu samakan penyebutnya, yaitu 4 dengan 4, agar bisa dioperasikan yang di atas. Kalau dia ditambah, kalau dia dikurang. Sekian untuk hari ini. Terima kasih.